warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Livia, di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, jangan bosen-bosen ya. Aduh, bentar lagi kita lebaran. Tapi ya ini LG terakhir sebelum lebaran ya. Nanti habis lebaran ada lagi. Tenang, tunggu ya. Oke, teman-teman, dalam pertemuan minggu kali ini kita lanjut yaitu presentasi kelompok 3 ya. Nah, di sini kelompok 3 menjelaskan tentang praktik jurnalis dalam mengupas teknik peliputan dan penulisan berita. Nah, serta hukum juga politik dan ekonominya. Oke, yang pertama di sini aku bakal ngejelasin tentang cara meliput berita dengan baik dan benar. Nah, tidak hanya asal dalam meliput berita ya, tetapi juga ada tekniknya. Nah, yang pertama yaitu teknik pencarian berita atau pengumpulan data. Nah, ini adalah salah satu cara yang digunakan oleh reporter dalam mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang sedang terjadi atau sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat gitu. Jadi meliput berita itu kita mencari berita yang saat ini atau peristiwanya itu sedang terjadi atau yang sedang hangat-hangatnya terjadi ya, seperti misalkan terjadi banjir waktu minggu kemarin ya, terjadi banjir. Nah, itu bisa dijadikan berita dan alangkah baiknya ya berita itu langsung di-up ke media massa agar tidak basi. Nah, kenapa sih dibilang agar tidak basi? Nah, karena misalnya nih ya teman-teman, kebakaran terjadi di malam hari, tetapi reporter tidak bisa mengambil berita tersebut pada malam hari, nanti deh ditunda gitu misalnya ya, di pagi hari aja ngambilnya gitu. Nah, itu nggak bisa teman-teman, nanti akan basi. Kebakarannya itu malam tapi diambilnya pagi, otomatis apinya sudah padam, jadi tidak bisa, itu dinamakan sudah basi, jadi tidak bisa dijadikan berita lagi. Nah, teman-teman, di sini ada 3 teknik. Yang pertama yaitu teknik reportase, yang kedua teknik wawancara, dan yang ketiga yaitu teknik riset kepustakaan. Nah, jadi yang pertama itu teknik reportase, itu bagaimana cara kita menyampaikan ya, seorang reporter menyampaikan berita. Dan yang kedua adanya wawancara. Nah, mengapa adanya wawancara? Karena agar berita tersebut dapat lebih kita kupas lebih dalam, lebih dapat kita ketahui dari orang-orang sekitar situ, dan yang nantinya orang itu akan kita wawancarakan terkait peristiwa tersebut agar kita dapat lebih tahu ya. Dan yang ketiga yaitu teknik riset kepustakaan. Nah, jadi selain wawancara, kita juga dapat mencari lebih dalam dari internet atau jurnal-jurnal lainnya ya, sumber-sumber lainnya, agar memperkuat berita tersebut untuk nantinya kita upload di media massa, agar berita tersebut nantinya bisa dinilai sebagai berita yang fakta, aktual gitu ya. Nah, di PPT kelompok 3 juga di sini ada penjelasan tentang penulisan berita hukum dan penulisan berita politik. Nah, apa sih bedanya politik dan hukum? Bukannya sama aja gitu ya. Politik itu termasuk hukum. Nah, di sini coba kita bahas ya. Oke, yang pertama yaitu penulisan berita hukum. Nah, dalam penulisan berita hukum di sini ada beberapa teknisnya ya dalam peliputannya, yaitu yang pertama pengumpulan fakta dan data. Nah, pengumpulan data yang akurat merupakan langkah pertama dalam meliput berita hukum. Nah, yang kedua ada wawancara dengan narasumber ya. Dan yang ketiga ada observasi di lapangan, juga analisis dokumen hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dan yang selanjutnya yaitu verifikasi informasi. Nah, verifikasi informasi ini adalah langkah yang tak kalah penting dalam peliputan berita hukum
ya. Di sini juga ada jenis-jenis berita hukumnya, yaitu yang pertama berita hukum peristiwa atau straight news ya. Yang kedua berita investigasi hukum. Yang ketiga berita analisis hukum. Yang keempat berita hukum opini. Yang kelima ada berita hukum advokasi. Dan yang terakhir yaitu berita hukum edukasi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan penulisan berita politik? Nah, berita politik merupakan salah satu aspek penting dalam jurnalisme yang dimana berfungsi untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Dan selanjutnya yaitu penulisan berita ekonomi. Nah, di sini penulisan berita ekonomi merupakan salah satu cabang jurnalisme yang dimana penting juga karena berkaitan langsung dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, seperti pasar, bisnis, dan juga investasi. Nah, juga ada beberapa tantangannya dalam jurnalisme, politik, hukum, dan juga ekonomi. Yang pertama yaitu independensi jurnalisme. Nah, dan juga tekanan eksternal dalam pemberitaan. Nah, yaitu kredibilitas sebuah media sangat bergantung pada independensi jurnalisme, yang dimana sebagai jurnalistik kita harus mempunyai jiwa independen ya untuk mengangkat sebuah kebenaran, yaitu berita yang aktual, faktual, dan juga terpercaya ya. Nah, di sini juga ada berbagai tantangan yaitu dalam jurnalisme politik, hukum, dan juga ekonomi. Yang pertama yaitu independensi dan juga tekanan eksternal dalam pemberitaan. Nah, yaitu kredibilitas sebuah media sangat bergantung pada independensi jurnalisnya. Namun terkadang yang berasal dari berbagai pihak, tekanannya yaitu dapat mengancam kebebasan pers. Dan yang kedua ada pengaruh kepentingan politik dan ekonomi dalam jurnalisme. Nah, media kerap menjadi alat bagi kelompok politik dan ekonomi untuk mempengaruhi opini publik. Nah, dalam konteks politik, media yang berpihak seringkali menyajikan berita yang menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan juga lawan politik mereka. Nah, dalam 3 bidang tersebut yang sudah kujelaskan ya, yaitu penulisan politik, ekonomi, hukum, itu semua sangat strategis di kalangan masyarakat kita ya. Sangat berpengaruh dan juga sehingga menuntut jurnalis untuk memiliki pemahaman mendalam, keterampilan peliputan yang baik, serta menjaga standar etika jurnalistik. Oke teman-teman, kita akhiri learning journal kita pada minggu kali ini ya. Next time kita ketemu lagi setelah lebaran ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. See you.